Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semuanya. Selamat datang di acara sharing dan workshop motivasi dan tips pengerjaan TA dan penelitian yang akan disampaikan oleh Associate Professor Dr. Eng Khairul Anwar STMeng. Acara ini dipersembahkan oleh Prodi S1 Informatika dengan maksud untuk mendukung kelulusan tepat waktu dan meningkatkan kualitas TA dan penelitian yang dihasilkan oleh mahasiswa S1 Informatika pada khususnya dan mahasiswa TELU pada umumnya. Baiklah, sebelum kita memulai workshop ini, saya akan membacakan aturan main acara kita kali ini, panduan singkat pelaksanaan workshop. Yang pertama bahwa nanti 1 jam pertama adalah sesi paparan yang akan disampaikan oleh Pak Khairul. Kemudian 30 menit terakhir akan menjadi sesi tanya jawab. Dan peserta silahkan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Kemudian nanti pertanyaan yang dituliskan oleh peserta itu akan saya bacakan dan akan dijawab oleh narasumber di sesi tanya jawab. Kemudian yang kedua, peserta diharapkan untuk mengisi form presensi dan feedback yang tautannya akan disampaikan nanti di pertengahan dan di akhir acara. Ya, itu tadi beberapa panduan pelaksanaan workshop hari ini. Kemudian narasumber kita hari ini saya kira sudah tidak asing lagi bagi kita semua, ya, karena jauh sebelum beliau ini bergabung di TELU, namanya sudah terdengar dulu di TELU dan di seluruh Indonesia, ya. Waktu itu yang paling terkenal adalah prestasi beliau yang disebut sebagai penemu 4G LTE, yang sebetulnya itu misconception, ya. Karena yang sebenarnya prestasi beliau adalah penemu teknik yang kemudian dijadikan standar oleh ITU, International Telecommunication Union, yang kemudian karena itu menjadi standar nasional, maka teknologi 4G mengadopsi juga gitu. Mudah-mudahan tidak salah seperti itu ya Pak Khairul penjelasannya. Kemudian ya. kira-kira seperti itu ya. Jadi karena 4G itu tidak ditemukan tapi disepakati gitu ya. 4G mengadopsi teknik yang salah satu spesifikasi, salah satu aspek di 4G itu spesifikasinya adalah menggunakan teknik yang sudah ditemukan oleh Pak Khairul. Ya, kira-kira seperti itu. Iya. Betul. 5G juga, Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan tidak salah lagi, tidak miskonsepsi lagi. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 beliau di ITB dengan predikat lulusan terbaik. Kemudian pendidikan S2 dan S3 beliau ditempuh di Nara Institute of Science and Technology di Jepang. Kemudian beliau sudah berpengalaman menjadi akademisi lama di Jepang, tapi kemudian juga pernah menjadi tadi yang diceritakan visiting professor di Melbourne, pernah juga di Finland, kemudian pernah di UK, dan alhamdulillah sekarang di TELU ya, bersama kita di sini. Bidang riset beliau ada banyak ini. Namanya sangat menarik ya, Classic and Quantum Error Correction Codes, Network Information Theory, Signal Processing for Wireless Communication and Molecular Communication. Kemudian CV beliau itu 41 halaman, jadi saya terpaksa harus merangkumnya, jadi ini memang rangkuman CV. Jadi rangkumannya ini ada, beliau ini memiliki
8 paten. Sekarang 10 kayaknya Mas sekarang. Itu belum saya update, lupa saya. Itu padahal baru kemarin itu Pak. Padahal baru. Update-nya baru tanggal 5 kalau nggak salah ya. Saya kemarin update conference sama jurnal aja kayaknya kemarin. Oh, I see. Ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kan ini udah ada ya 10 paten Pak. 10 paten ya. Insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan yang 8 internasional granted semua, yang 8. Yang 2 yang Indonesia. Oh, 2 ini baru di Indonesia ya. Iya. 2 setelah kembali ke Indonesia ya. Luar biasa, banyak sekali Pak Khairul. 20 research grants, kemudian 22 penghargaan, termasuk banyak diantaranya adalah Best Paper Award, kemudian 36 publikasi di jurnal dan 138 publikasi di conference. Kemudian ada 8 buku atau book chapters ya. Di antaranya beliau menulis di Latahzan for Students ya. Iya. Jadi inspiratif sekali. Jadi kelihatannya tepat sekali kita memilih Pak Khairul ini karena beliau punya banyak inspirasi ya untuk student, termasuk ini ya tesis student ya untuk mahasiswa TA juga. Kemudian ini tesis ini juga belum update, kayaknya sekarang sudah 70 nih mungkin sekarang ya. Oh, yang 57 tesis student ini ya? Itu tesis supervision ini ya? Sudah di 70 Pak Khairul ya? Iya. Ya, ini masih ya ini 70 bimbingan tesis S2, S3 dan TA. Kemudian 268 ceramah ya. Bahkan ada ceramah subuh juga. Dan ceramah teknikal. Kemudian 63 tutorial dan masih banyak lagi prestasi-prestasi beliau. Kemudian jabatan terbaru beliau adalah Direktur AI Comms ya, Center for Advanced Intelligent Communications, Wireless Communication ya. Kemudian juga ini adalah Center of Excellence di TELU, AI Comms ini. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Vice Chairman di AWG, ya. Ya, ini Asia Pacific Wireless Group. Oh ya, Asia Pacific Wireless, ya. Asia Pacific Wireless Group, ya. Ya, jadi itu tadi sekilas tentang CV beliau yang sangat luar biasa ya, sangat menginspirasi kita semua. Tidak sabar untuk mendengarkan sharing dan pemaparan beliau yang pastinya akan sangat luar biasa ya. Amin, amin, mudah-mudahan. Sebentar Pak Agus, ini mau menambahkan yang tutorial ya. Oh iya. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman menulis TA dengan baik, riset dengan baik, ya itu nanti indikator teman-teman dihargai di internasional atau di nasional itu adalah diminta memberikan tutorial. Selain speech ya, kalau speech kan keynote speech, ya keynote speech itu lebih tinggi sebenarnya daripada tutorial. Kalau di internasional ya, jadi ini yang tertinggi di conference itu keynote, kemudian di bawahnya ada tutorial. Cuma tutorial pun itu saingan. Jadi makanya ada call for tutorial biasanya. Nah, call for tutorial itu nggak setiap pemberi tutorial diterima. Ya, karena kan biasanya conference hanya memberikan 6 tutorial kan. Nah, ini kalau misalkan teman-teman risetnya bagus, ya, tulisannya bagus, itu mereka akan untuk menerima tutorial dari teman-teman itu mereka akan mengecek publikasi kalian, ya semua tulisan begitu. Eksperimen macam-macam akan dilihat. Jadi indikatornya itu kalau kita mau berkontribusi internasional. Itu biasanya tutorial diberikan ketika conference gitu ya, Pak Khairul? Ya, conference internasional, Mas. Jadi kalau di IEEE itu biasanya sehari itu tutorial dikasih sebelum conference sama setelah. Jadi misalkan conference mulai hari Senin, hari Minggunya ada tutorial.
Iya. Sama hari Jumat, hari terakhir kalau konferensinya seminggu ya. Itu hari terakhir dan tutorial yang hadir di tutorial itu bayar. Kalau di internasional karena apa pembicaranya orang-orang hebat biasanya tutorial. Bayar terus kemudian yang memberi tutorial dikasih uang oleh IEEE. Nah, luar biasa. Tapi kita kalau kita memberi tutorial itu bukan uangnya karena uangnya kecil. Uangnya sih kecil Pak, kayaknya hanya 250 US dollar atau malah cuman 90 US dollar. Cuma kan nama kita itu ada di Proceeding, ada di mana-mana, ada di webnya begitu. Itu yang dicari orang-orang. Wah, ya, Jadi kan kita mudah-mudahan direcognize internasional gitu. ya, Ya begitu mudah-mudahan kita aja. semua bisa mengikuti jejak Pak Khairul, bisa berkiprah di dunia penelitian di tingkat internasional. Amin, amin. Jadi saya kira tidak berlama-lama, kita langsung masuk saja ke pemaparan dari Pak Khairul. Pada Pak Khairul saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di sini ya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, diberikan iman yang baik, diberikan keluasan ilmu insya Allah sehingga kita bisa berjumpa di sini dan sama-sama belajar bagaimana kita bisa menulis dengan baik, ya membuat tugas akhir, membuat tesis, ya, membuat disertasi, membuat paper dengan sebaik-baiknya. Karena kalau bagi saya nih ya, teman-teman semua ya, kalau kita menulis dengan baik, ya, dan kemudian tulisan kita itu tersimpan terus, entah di perpustakaan atau di internet, ya, dan orang itu mendapat manfaat dari tulisan kita, maka itu adalah amal jariah bagi kita. Jadi seandainya kita meninggal, orang masih mendapatkan manfaat dari situ, maka pahala bagi kita tetap mengalir ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tulisan kita yang baik, ya itu selamanya akan baik gitu. Dan kita tidak perlu malu ketika tulisan kita dibaca orang. Ya jangan sampai misalkan kita menulis, ya kemudian kita malu untuk malu saat dibaca orang begitu ya. Jadi itu malah bertentangan dengan tujuan menulis itu sendiri gitu. Jadi justru kita menulis itu pengen dibaca orang. Terus yang ketiga adalah saya pernah bertanya, ya kenapa kita harus menulis Pak begitu? Atau kenapa kita harus baik? Ya. Jadi saya memberikan pertanyaan yang bagus itu ide yang bagus atau tulisan yang bagus. Kalian memilih mana seandainya memilih hanya satu gitu. Nah, sayangnya ya banyak yang memilih ya ide yang bagus lebih utama daripada tulisan yang bagus. Kalau saya sampaikan yang lebih utama itu adalah tulisan yang bagus. Ya, ide biasa saja, it is fine, tapi asal ditulis dengan baik. Tapi kalau ide yang baik, tapi tulisannya jelek, orang tidak akan tahu bahwa itu adalah ide yang baik. Karena orang tahu itu baik atau tidak baik itu tahunya dari tulisan. Ya, jadi makanya menulis itu harus sebaik-baiknya. Nah, termotivasi dari itu dan undangan dari informatika, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Agus, Pak Erwin, dan seluruh dosen di informatika. Saya senang sekali dengan acara ini ya, dan kita mengharapkan semoga tulisan dari informatika, dari teman-teman di informatika, ya teman-teman mahasiswa atau semuanya, dan juga di TELU ini menjadi tulisan yang dibanggakan oleh Universitas Telkom dan juga dibanggakan oleh Indonesia insya Allah. Amin. Nah, amin ya. Nama saya Khairul Anwar ya. Tadi terima kasih sudah diperkenalkan Pak Agus ya. Izin memberikan judul menulis proposal tugas akhir dan karya ilmiah. Jadi dua nanti mudah-mudahan waktunya cukup nanti, tapi nanti saya di reminder saja misalkan Pak waktunya hampir habis,
Karena kalau apa kebanyakan ini nanti kita nggak kebanyakan slide, nanti saya nggak ada waktu bukan mengoreksi ya, tidak ada waktu untuk tanya jawab begitu ya. Ya siap, nanti saya reminding. Ya, mohon dikoreksi. Mohon di reminder Pak Agus ya. Ya, insya Allah siap Pak Khairil. Ya. Terus ini tadi udah disampaikan, jadi langsung saja. Dan ini apa penghargaan saya di Amerika ya tahun 2006. Ini saya best paper, alhamdulillah. Mewakili Asia, jadi dipilih 5 orang, 1 orang tiap benua, dan saya mewakili benua Asia. Tapi saya mewakili Jepang. Jadi dapat penghargaan di California. Terus kemudian ini standar saya, salah satu standar saya di ITU ya, kan ada 2 standar ya, di Multi Carrier Based Transmission Technique for Satellite System. Jadi ini tahun 2010 ya. Dulu saya, tapi paten saya untuk ini tahun 2005. Jadi 2005 kan saya nggak tahu 4G bakal memakai double fast Fourier transform kan. Jadi saya mengusulkannya ya untuk satelit karena memang ini dibiayai oleh satelit waktu itu. Industri dengan universitas kan dekat sekali ya. Jadi apa saya membikinkan suatu sistem untuk satelit yang memerlukan tenaga yang efisien ya, power yang efisien ya, dan menggunakan double fast Fourier transform itu yang tidak pernah ada sebelumnya. Makanya ketika saya submit itu ya, ini juga deg-degan juga. Deg-degannya adalah bahwa saya bisa atau kalau bahasa Jepang itu diijib, bisa dibully orang ini ya. Karena apa? Karena mengusulkan sesuatu yang tidak biasa gitu. Nanti saya dianggap tidak paham telekomunikasi, pikiran macam-macam kalau kita mengusulkan yang baru gitu ya. Tapi ketika ini menjadi standar internasional, senang sekali sampai ada party di lab waktu itu. Ya, dan saya pengen teman-teman juga gitu. Jadi kalau punya ide yang bagus, ya. Jadi seandainya teman-teman misalkan ya sudah hitung, sudah simulasi, sudah eksperimen dan benar, ya, tetapi itu melawan sistem yang sudah ada, ya, melawan dalam artian bukan melawan negatif ya, maksudnya aneh aja dibanding yang sudah ada, berani saja gitu. Berani saja untuk terus maju. Karena biasanya yang baru itu pasti banyak resistansi gitu. Tapi ketika teman-teman sudah yakin, maju saja. Itu yang saya alami dulu ketika membuat double fast Fourier transform, termasuk banyak sekali paten yang ada 10 sampai 15 ya, paten yang diarahkan ke saya bahwa saya harus buktikan teknik saya itu beda dengan mereka semua gitu. Dan saya harus buktikan bahwa teknik saya ini bagus ya, dan buktikan secara matematika, secara simulasi, secara eksperimen berbeda dengan semuanya. Dan proven, makanya terus jadi ini juga, jadi ya senang sekali. Terus ini penghargaan tahun 2014 di Jakarta. Ya, ini saya datang dari Jepang ke Jakarta terus balik lagi ke Jepang dulu di 2014. Ya, terus ya, saya bergabung dengan Telkom University pada September 2016. Jadi 14 tahun saya berada di Jepang dan banyak sekali pengalaman menulis yang saya dapatkan di sana ya, dan saya tidak dapatkan di Indonesia. Ya, salah satunya adalah misalkan menulis dengan latex. Ya, jadi menulis dengan latex itu saya baru tahu manfaatnya tuh sejak master. Ya, saya jadi menyesal, wah kenapa kok dulu di Indonesia nggak ada orang yang mengajarkan kepada saya ya, padahal latex bagus sekali gitu. Ya mungkin di Indonesia juga belum terkenal juga latex kali ya. Nah ini kan sekarang kan teman-teman sudah bertemu dengan saya, bertemu dengan para dosen, Pak Erwin, Pak Agus, dan para dosen ya. Jadi kalau misalkan ada 2 pilihan, satu ringan tapi kurang keren misalkan ya, satu bagus tapi satu keren tapi agak berat, itu saya menyarankan ya teman-teman memilih yang challenging ya, karena kan kalau nggak di universitas kapan lagi bisa melakukan challenging gitu, melakukan belajar hal-hal baru gitu. Jadi saya sarankan termasuk nanti kalau ada kesempatan
mengambil tantangan menulis dengan latex begitu. Termasuk slide ini saya bikin dengan latex ya. Itu. Terus berikutnya adalah mengapa serius dalam penelitian tugas akhir. Ya. Teman-teman ya, ini bukan foto saya sih. Kalau saya dari keynote itu, saya kalau di keynote internasional ya itu saya nggak ada orang yang motoin saya. Jadi saya juga lupa, nggak ngeh untuk harusnya minta foto. Jadi saya nggak bikin foto saya di sini ya. Tapi ini ya nggak apa-apa untuk ilustrasi saja ya. Untuk bisa tampil di internasional, ya, itu teman-teman harus ngambil satu bidang yang teman-teman paling ahli. Ya, satu bidang yang paling ahli ya, bukan ahli semuanya. Satu bidang paling ahli, tapi juga punya general knowledge ke semuanya gitu. Jadi bukan general banget, nggak ada keahliannya juga bukan. Ambil salah satu keahlian ya, atau salah satu topik yang teman-teman ahli di situ ya. Sehingga kalau diundang sebagai keynote atau pemberi tutorial ya, itu teman-teman diundang karena keahlian itu. Ya, itu pesan profesor saya dulu gitu. Jadi Anwar, you should select one topic such that they invite you because of your expertise. Ya. Jadi kan saya kan mengambil expertise saya kan coding theory kan ya, information theory and coding theory lah. Ya, saya kan ngambil di situ. Kenapa saya ambil itu? Karena itu akarnya telekomunikasi. Saya ngambilnya di situ. Jadi mau telekomunikasi berubah 5G, 6G, 7G, akarnya masih sama. Jadi mudah bagi saya untuk mengikutinya gitu. Mengikutinya atau insya Allah berkontribusi di dalamnya. Karena saya pegang akarnya. 4G, 5G, 6G itu kan buahnya kan ya. Nah, buahnya kan tergantung akar gitu. Nah, saya ngambilnya di situ. Jadi saya melakukan itu karena diberi nasihat oleh sensei saya untuk ngambil satu spesifikasi. Ya, sehingga kalau kamu diundang menjadi keynote speaker atau apa karena keahlianmu itu. Jadi yang pertama ya teman-teman ya. Dan cita-cita saya ya di dalam telekomunikasi itu ada 2 top conference, yaitu Globacom sama ICC. Itu topnya conference telekomunikasi di seluruh dunia. Bahkan di Jepang kalau conference kita, paper kita diterima di salah satu tadi itu bisa dianggap sebagai sebuah jurnal. Karena saking kompetisinya tingkat tinggi. Jadi yang diterima itu 12%. Ya, rata-rata 12%. Jadi 12% kan dari 100 paper yang masuk, maka hanya 12 paper yang diterima. Nah, itu rata-rata segitu dan saya dulu bercita-cita, saya harus punya paper bersama mahasiswa ya. Itu di Globacom, alhamdulillah tercapai tahun 2013. Jadi saya ke Amerika 2013, Globacom itu setelah menjadi dosen. Terus kemudian saya pengen punya paper sendiri. Ya, kalau tadi kan bersama mahasiswa ya kan, sendiri single author di top conference dan itu tercapai tahun 2016. Saya punya paper single author di ICC. Ya, ICC itu top conference-nya telekomunikasi, International Conference on Communication, tercapai. Terus saya punya cita-cita saya menjadi keynote speaker di salah satu top conference. Alhamdulillah saya menjadi keynote speaker di Globacom tahun 2017 di Singapura setelah saya kembali ke Telio. Ya. Dia menjadi salah satu keynote speaker di IEEE Globacom di Singapura. Jadi itu ya teman-teman beberapa penghargaan di dunia yang itu semuanya datang itu dari keseriusan kita menulis. Kenapa bisa begitu? Karena orang mengundang itu dilihat tulisannya seperti apa, risetnya seperti apa. Ada orang Indonesia yang mau diundang menjadi pembicara 5G. Terus dilihat, orang Indonesia bukan saya ini ya. Wah, he is not doing research.
Jadi he is not doing research itu indikatornya dilihat dari publikasi. He is not doing research, terus kemudian panitia no. Terus kemudian nama saya muncul kan, Khairul Anwar dari Telkom University, terus kemudian dicek kan, oh iya, oke, Anwar oke. Makanya akhirnya kan saya yang sering maju di internasional karena doing research. Jadi doing research berarti kan bikin publikasi, menulis begitu kan ya. Nah itu yang teman-teman perlu jaga ya. Dan setidaknya gini, misalkan Pak saya setelah lulus nggak jadi peneliti, nggak masalah. Setelah lulus misalkan teman-teman pengen yang lain, misalkan entrepreneur atau yang lain, nggak masalah. Tapi setidaknya pengalaman menulis harus ada, dan sekali menulis usahakan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu kan di masa depan, siapa tahu misalkan dari tulisan kita, walaupun teman-teman misalkan jadi udah punya perusahaan, terus tapi tulisan teman-teman keren, teman-teman didatangi oleh orang internasional mana karena tulisan Anda ini keren ya misalkan. Bisakah Anda memberikan speech terkait tulisan Anda misalnya? Itu the power of writing. Ya, jadi manfaatnya banyak sekali ya. Oke, saya agar waktunya agak cepat juga ya. Jadi gini, tugas akhir yang baik, ya, paper yang baik itu menunjukkan kualitas universitas. Ini serius ini ya, nomor 1 ya. Jadi kalau saya juga tidak ingin misalkan, wah ini tulisan dari TELU, wah pasti jelek. Saya tidak ingin begitu. Jadi ingin tulisan dari TELU, oh pasti keren gitu. Ya, saya ingin teman-teman begitu juga. Ya, nomor 1. Terus nomor 2, membantu lulus S1 dan melanjutkan S2, S3 di luar negeri. Ini kalau TA ya. Jadi kalau TA teman-teman bagus, ya itu lulusnya juga cepat kan. Terus kemudian pasti akan dipuji oleh penguji. Coba kalau tulisan kalian jelek ya, ngasih nilai itu penguji ngasih nilai itu pasti nggak sepenuh hati. Misalkan mau ngasih A, wah melihat kayak gini kok saya tidak rekomen dapat A gitu. Tapi kalau tulisannya bagus, enak dibaca, rapi, ya itu dari awal dia pengen ngasih A. Ya. Otomatis maksudnya by default isinya bagus ya, by default isinya bagus. Nah, terus kemudian kalau di luar negeri ya, IP itu tidak begitu dilihat. Yang dilihat itu adalah ya tesis, risetnya apa selama S1, dan apakah ada publikasi. Itu yang dilihat di luar. Termasuk kalau saya menyeleksi mahasiswa masuk ke lab saya di Jepang, itu saya lihat tesisnya. Tesisnya itu TA ya. Saya lihat tesis TA-nya itu tentang apa dan seperti apa. Itu kan bisa kita lihat kan dari internet kan banyak kan TA-TA dari orang yang mau masuk ke luar negeri. Dan itu kalau misalkan TA-nya nggak bagus, bahasanya nggak bagus, itu sudah akan di-remove dari awal. Bahkan di wawancara pun nggak gitu. Udah out dari awal. Dan yang ketiga nih ya, TA dilakukan sekali seumur hidup, maka persembahkan yang terbaik. Ya. Kecuali kalau misalkan teman-teman mau TA 2 kali, habis TA ini terus TA lagi. Itu nggak bagus, ya mungkin silahkan. Tapi kalau teman-teman pengen hanya sekali membuat TA, maka bikinlah yang the best. Ya. Itu persembahan terbaik kita kan. Habis itu kan kita nggak nulis TA lagi kan, selama seumur hidup. Maka tulislah dengan sebaik-baiknya. Terus yang keempat, TA itu memori official yang tersimpan dalam kampus ini. Ya kan, jadi kalau misalkan pengen tahu misalkan Pak Agus misalkan ya, nanti kalau saya mudah nih nyari ini Pak, nyari di Open Library. Wah jangan Pak, masih sedikit ini saya publikasi saya. Nah teman-teman lain ini ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau dikenang orang atau punya kenangan yang baik terhadap TELU, kenangan official ya. Kalau kenangan non official kan banyak mungkin kan foto di gedung mana itu kan mungkin, tapi kan itu tidak official, tapi yang official kan tugas akhir gitu. Nah itu usahakan dengan menulis dengan sebaik-baiknya, karena sekali teman submit nggak bisa di cancel. Ya. Termasuk nulis paper ya, itu juga kalau salah itu harus dikoreksi dengan paper lainnya. Jadi paper yang kedua itu mengoreksi paper yang pertama.
Makanya kalau saya juga menyampaikan ke mahasiswa sebelum publikasi itu cek setiap kata, setiap rumus, setiap gambar, ya cek dengan baik ya sebelum dikirim ke publisher karena pas sekali terbit nggak bisa di cancel. Dan harus seandainya salah itu dikoreksi dengan paper yang lainnya. Ya. Terus kemudian yang kelima, filosofi tesis atau TA ya, ini adalah detailed review dari riset. Ya, sebaiknya publikasi dulu baru menjadi tesis. Ini kalau filosofi TA di internasional ya, dan ini saya terapkan juga di elektro, di lab saya, di Telkom University, bahwa mahasiswa itu submit paper dulu, ya submit paper dulu, kemudian TA itu ngambil semua dari paper, ditambahi dengan pengembangan-pengembangan. Ya, itu untuk yang nomor 5 ya. Yang idealnya begitu gitu. Jadi jangan kebalik, jadi TA dulu baru jadi conference, itu nanti bisa kena kasus plagiat. Kenapa? Karena conference paper ya itu lebih tinggi daripada tugas akhir. Ya, lebih tinggi daripada tugas akhir. Maka ya saran saya publikasi dulu. Gitu. Dan kalau di paper ya itu yang kita tulis itu bukan hal-hal trivial. Trivial itu hal-hal sederhana, hal-hal yang tidak terlalu esensi itu trivial. Tapi kalau di TA kalian boleh menulis hal-hal trivial. Misalkan 1+1 sama dengan 2 itu kalian analogi 1+1 sama dengan 2 itu kalian tulis di TA itu nggak apa-apa. Tapi kalau di paper nggak boleh. Di paper itu harus yang baru. Seandainya nggak baru itu menghubungkan yang lama dan yang baru. Ya, seandainya misalkan ada persamaan yang nggak benar-benar baru, itu diperlukan untuk menurunkan sehingga kebaruannya terlihat, itu boleh. Tapi kalau hal-hal yang rumus yang sudah umum itu kadang-kadang disuruh di-remove. Ya, kecuali tujuannya adalah saya menggunakan rumus yang umum lagi karena saya memperkenalkan variabelnya itu terus oke ya, silahkan kalau ada pertanyaan dicatat. Terus sama satu lagi ya, saya ingin mengingatkan sebaiknya teman-teman mencatat. Jadi jangan mendengarkan saja. Catat di kertas. Walaupun nanti slide ini boleh saya kasih nanti. Ya. Tapi kebanyakan orang minta slide itu biasanya dia tidak paham. Kan kebanyakan orang, minta slide. Dia menganggap bahwa dengan punya slide, membaca dari slide itu cukup. Padahal banyak yang nggak tersampaikan juga kan di slide. Jadi ya buka kertas, kemudian ambil bolpen, ya kemudian mencatat. Itu nanti akan membantu menata pemahaman teman-teman di otak. Jadi pentingnya kita mencatat itu membantu di otak sebenarnya. Kalau catatannya sendiri mungkin bisa jadi hilang pun nggak masalah. Tapi yang di otak itu insya Allah tidak akan hilang. Gitu ya. Jadi saya sarankan teman-teman sekarang buka kertas kemudian mencatat. Nah, sebelum saya ganti slide ya, ini saya ingin menyampaikan tentang H-index karena ini berkaitan dengan publikasi ya. Termasuk kalau tugas akhir teman-teman nanti keren sekali itu bisa di-cite. Ya, bisa di-cite di sini. Jadi ini Mr. E ya, Mr. E itu punya paper 5 ya. Tapi yang di-cite 4, 2, 2, 1, 0. Jadi 4 paper di-cite dan paper kelima masih 0. Total citasinya 9. Mr. B ini paper 1 di-cite ribuan, tapi paper 2, 3, 4, 5 0. Total citasinya 1634. Mr. C ya di-cite 55, 19, 10, 5 dan 1. Total citasinya 90. Ini kalau saya tanyakan H-index, kira-kira H-index siapa yang paling besar? Ada yang tahu? Ada yang bersedia menjawab?
Silakan. Yang Mr. C H indeksnya Versi ya. Mr. C H indeksnya 4. Mr. B H indeksnya 1, Mr. E H indeksnya 2. Nah, sekarang ini ya, ini perlu diketahui juga oleh teman-teman ya, bahwa orang diundang, ya itu dilihat H indeksnya juga. Jadi beberapa conference ya itu mengundang itu dengan melihat H index, walaupun ini ya tidak exactly important ya, tapi kan setidaknya merepresentasikan seseorang begitu ya. Jadi ada seorang yang dia H indeksnya cuma 2, nggak jadi diundang ini. Kira kan kalau sekarang lebih eksak. Ya. Ini artinya apa? Artinya teman-teman nanti karena di zaman sekarang seperti ini ya, atau zaman sekarang dan masa depan ya, karena H index itu terus ya, H index itu terus. Tapi saya nggak tahu ya di 10 tahun lagi apakah ini menjadi main ya, atau parameter lain lagi. Tapi setidaknya kita aware lah sekarang bahwa angka ini ya, angka H index ini menunjukkan kualitas publikasi kita dan juga menunjukkan kualitas kita. Yang Mr. C ya, yang kita dapat dari sini ya, jumlah citasi itu tidak menyatakan kualitas. Ya, ini kan citasinya keren, tapi ini yang menyatakan kualitas itu adalah bagus-bagus karena di site orang. Walaupun mungkin ya secara waktu dia masih kurang, mungkin papernya mungkin bidangnya bukan bidang-bidang yang hot ya, sehingga speed dari citasinya lambat misalnya. Tapi dengan adanya citasi ini menunjukkan bahwa Mr. C ini papernya bagus-bagus. Sehingga H indeksnya 4. 4 itu adalah 4 paper di site di atas 4. Kan ada 4 paper, yang kelima kan tidak dihitung kan, yang kelima baru 1. Nah, Mr. C ini nanti baru menjadi 5, H indeksnya baru naik 5 jika ini 5. Jika paper kelima ini di site 5 kali, maka H indeksnya berubah jadi 5 dia. Mr. B ini karena hanya ada 1 paper yang di site di atas 1, maka dia juga hanya 1. Terus bagaimana dengan paper kedua, Pak? Paper kedua ini 1 akan berubah menjadi 2 ya, jika paper kedua di site 1 kali lagi. Nah, ini baru H indeksnya 2. Kalau ini di site 2 ya. Nah, ini nggak akan bisa berubah menjadi 3 kecuali yang 2 ini menjadi 3 dan yang ketiga ini di site 3 kali, baru dia akan berubah menjadi 3. Yang Mr. E juga gitu. Ini juga akan 2. Dia akan berubah menjadi 3 jika ya ini 3 ya. Dan ini juga 3. Maka di sini akan berubah menjadi 3. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa setiap teman-teman menulis itu harus ditulis dengan baik. Ya misalkan kalau saya sendiri ada murid saya men-cite suatu publikasi, terus kemudian saya ikut membaca referensinya ya. Terus dari bahasa yang kurang bagus, itu langsung saya apa? Langsung saya sampaikan, oh jangan ini. Jangan di-cite gitu. Kenapa kok jangan di-cite? Itu karena bisa jadi isinya juga tidak benar. Karena kan sampai publikasi dia asal-asalan, bahasa Inggris nggak diperbaiki, ada salah grammar di mana-mana gitu. Maka saya perintahkan jangan di-cite. Nah, saya nggak tahu di luar ada berapa orang seperti saya ya. Tapi kita sebagai sumber ya, maka harus the best. Misalkan teman-teman kasih ke dosen nggak diperiksa, bukan nggak diperiksa ya, misalkan
Kalau dosen pasti memeriksa, tapi maksudnya delay ya, delay lama misalkan. Udah dikasih minggu ini sampai 3 hari belum belum dijawab, seminggu belum dijawab, maka teman-teman harus koreksi sendiri. Karena apa? Karena TA ya atau paper ya, itu kan nama kita ada di situ. Ini saran saya untuk yang mahasiswa ya. Jadi koreksi sendiri, baca berulang-ulang. Cara membacanya itu adalah dengan di print ya. Jangan dibaca di depan komputer. Kalau di depan komputer nggak terlihat kesalahannya. Jadi di print, ya di print terus bawa bolpen dioret-oret. Boleh teman-teman sambil santai, misalkan sambil minum kopi di luar atau sambil nonton, nggak masalah. Yang penting bawa kertasnya dikoreksi. Ya, atau sambil main. Kalau saya waktu di Jepang sambil main sama anak-anak atau ke supermarket. Sampai sekarang pun masih begitu. Saya kalau belanja ke Yogyakarta aja saya bawa paper. Belanja ke Transmart bawa paper. Ke Borma aja bawa paper juga saya. Karena apa? Karena bagi saya time is important gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau paper kita baca dalam keadaan santai itu dalam. Maknanya itu dalam. Beda dengan paper yang dibikin in rush. Ya, paper yang dibikin in rush apa? Oh, nggak kelihatan, salah itu nggak kelihatan. Karena buru-buru kan. Tapi kalau paper dibaca dengan santai, itu yang salah itu terlihat semua. Dan gambar ya, gambar itu kalau kita menggambar dalam keadaan santai ya, itu bagus gambarnya. Menggambarnya pun bahagia gitu. Jadi menarik garis, kemudian ngasih nama, oh menceng dikit digeser gitu ya. Kemudian apa dilihat, oh kok warnanya nggak pas, diedit, itu bahagia tuh, begitu tuh bahagia. Kalau kita punya waktu. Tapi kalau teman-teman bikinnya misalkan, minggu depan sidang, atau jangan minggu depan masih oke lah. Besok sidang terus teman-teman masih belum gambar misalkan, itu pasti stres. Nah saran saya janganlah kita menjadi yang seperti itu ya. Jadi dari awal-awal itu memang kita berniat untuk present yang terbaik kepada universitas, kepada kita sendiri. Sebenarnya itu adalah untuk kehidupan kita sendiri gitu. Jangan sampai misalkan TA kita itu malu kalau dibaca orang. Ya, ya itu. Terus berikutnya ini agar cepat dalam menulis ya. Agar cepat dalam menulis itu kebanyakan yang saya lihat ya itu ada 2 jenis mahasiswa. Ada mahasiswa yang think carefully about each word before typing it. Jadi menulis satu kata itu lama dipikir baru ditulis. Habis ditulis jelek del. Kosong lagi, mikir lagi, nulis lagi. Del. Itu orang tipe A. Terus orang tipe B nggak usah dipikir, ngetik aja. Salah, biarin itu tipe B. Ya. Maka dari kedua tipe ini, kalau saya disuruh memilih, ya, kalau saya disuruh memilih dan menyarankan kepada teman-teman untuk memilih, saya sarankan memilih yang B. Loh Pak, ini kan keep pressing random button and hope something coherent comes out. Ngawur-ngawur dong Pak nanti. Bentar ya. Jadi kalau teman-teman menulis yang ini, ya ini saya sarankan menulis itu yang seperti ini. Jadi tulis aja yang ada di kepala. Grammar berantakan, no problem. Tempat berantakan harusnya di atas, jadi di bawah, no problem. Ya. Kenapa no problem? Karena habis itu, ya teman-teman print, kemudian cek. Yang misalkan di bawah, kasih panah pindah ke atas. Ya, kemudian dicek, kok nggak enak kalau misalkan pindah ke atas. Misalkan, ganti di tengah. Ya, kemudian koreksi kan, koreksi. Nah, udah jadi, di print lagi. Mulai enak kan? Mulai enak, kemudian digeser sampai enak banget gitu. Ini yang saya rekomendasikan untuk menulis dengan cepat tuh begini. Jangan yang seperti ini. Ya ini bisa jadi seharian dia nggak dapat satu kalimat apapun ini. Kenapa begitu? Karena menulis itu memang sulit, teman-teman ya. Dan menulis itu sulit dan tidak harus benar ketika pertama kali menulis. Saya aja kalau menulis pasti ada salahnya.
Yang pertama kan pokoknya kan apa yang ada di kepala, karena kalau nggak kita segera tulis hilang. Ide-ide kita tuh bisa hilang. Menulis pun perlu ide ya, menulis pun bukan hanya teknologi ya, menulis pun perlu ide, membuat story kan sebenarnya. Jadi TA atau paper itu sebenarnya kan cerita tapi ilmiah. Nah kalau teman-teman lupa itu kan, wah mau cerita apa saya ini ya. Terus misalkan ada 2 blog, bagaimana kita menghubungkan. Nah itu kan perlu cerita kan. Nah kadang-kadang cerita itu bisa hilang. Makanya saya sarankan ide cerita maksudnya, ide cerita bisa hilang, sarankan segera ditulis aja. Oke. Terus kesalahan dalam menulis ya, dan ini terjadi juga di masyarakat dan saya tidak ingin ini ditiru oleh kita. Misalnya ini ya, kendaraan yang parkir di sini mohon dimatikan mesinnya. Ini keliru, ya, yang kiri ya, keliru tata bahasa, grammar bahasa Indonesianya keliru. Kalimatnya inversi. Kalimat inversi itu kalimat yang predikat mendahului subjek. Ya, predikat mendahului subjek itu inversi, dan ini tidak disarankan ada di dalam tulisan ilmiah. Kalau tulisan dongeng itu saya sarankan kalimatnya inversi, dongeng. Dongeng atau legenda atau novel, yaitu boleh inversi, tapi kalau sains itu jangan kalimat inversi. Kenapa? Karena kalau sains itu mengutamakan objektif, mengutamakan tidak boleh ada perasaan, emosi, ya, feeling itu nggak boleh ada dalam karya yang ilmiah. Feeling itu baru diperlukan di dalam penulisan sosial kan, misalkan legenda, ya cerita novel, ya itu perlu feeling. Justru kalian harus menggunakan inversi kalau nulis seperti itu. Tapi kalau ilmiah jangan. Bahkan di paper kalian menulis very, itu nggak boleh. Jadi misalkan this result is very important, itu nggak boleh, very-nya harus dicoret. Cukup this result is important. Kenapa? Kalau ada very itu berarti muncul perasaannya. Ya maka itu harus di-delete. Maka kalimat inversi juga nggak boleh ada. Terus yang kalimat ini berbelit-belit. Jadi ini saya temukan di Pasar Batu Nunggal, di belakang Telyu kan. Pasar Batu Nunggal ini saat saya belanja ke sana, saya pas parkir di depan toko ini, nggak tahu mungkin masih ada toko ini kan. Depan toko ini terus menemukan ini. Terus kalau ini di restoran di daerah Batu Nunggal juga, ya. Ini restoran di Jalan Soekarno-Hatta sih, tapi di daerah Batu Nunggal. Jadi keluaran Batu Nunggal itu ada perempatan, nah ada restoran-restoran di dekat sana. Ini tulis begini, khusus anak umur di bawah 3 tahun wajib didampingi orang tua. Perhatian apabila terjadi kecelakaan di luar tanggung jawab pihak manajemen. Ya, ini keliru juga ya, keliru tata bahasa. Ini tidak jelas subjeknya apa, dan juga kalimat inversi. Nah, yang benarnya seperti apa? Yang benarnya yang kiri ya, itu mesin kendaraan yang parkir di sini mohon dimatikan. Ini yang benar. Kalau kalian menulis ilmiah harus ditulis seperti ini. Kenapa? Karena subjek itu mesin. Subjek itu kan sebenarnya mesin. Terus predikat itu dimatikan kan? Sebenarnya mesin dimatikan itu cukup. Mesin sama dimatikan. Cuma kan ini kan kata keterangan gitu. Kendaraan yang parkir di sini. Itu kan kata keterangan. Kata intinya adalah mesin dimatikan. Ya. Jadi, nah ini kalau saya melihat ya 25 menit, siap. Ya, di sini ya, ini teman-teman ya, ini banyak sekali mahasiswa itu seperti ini ya. Saya recognize ini ya, kebanyakan setelah saya kembali ke Indonesia gitu. Banyak yang berbelit-belit seperti ini. Terus yang berikutnya ya, yang kanan. Ini kata di bawah ya. Ini grammar salah. Ini nggak tahu ini anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau di bawah ini kan kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat, D-nya wajib pakai spasi. Karena menunjukkan di rumah, di kamar,
Itu kan pakai spasi kan. Dan ini di bawah itu tempat kan. Tempat atau ukuran ya. Maka dia bukan predikat kan. Kalau predikat disambung, kalau kata keterangan dipisah. Di luar juga di spasi luar. Nah, ini banyak sekali di TA pun masih begitu. Terus yang ini ya, ini bisa jadi teman-teman kalau menulis seperti ini di paper itu dibantai oleh reviewer. Kenapa? Karena pertama ya nanti dibilang bad expression. Jadi kalau kalimat bad expression itu di komen dia. Atau kemudian kalau kalimatnya salah, nanti kalian dibilang the authors do not understand. Dibilangnya begitu, the authors do not understand. Nah, saya tidak ingin ya anak-anak TELU dibilang begitu. Jadi hindari menulis seperti ini. Ini kan kalau dilihat dari maknanya ya, ini kan benar tapi tidak ada hubungannya kan. Jadi apabila terjadi kecelakaan di luar tanggung jawab pihak manajemen, benar kan? Karena yang menentukan terjadinya kecelakaan atau tidak itu adalah Tuhan Yang Maha Esa kan ya. Pasti bukan pihak manajemen yang menentukan kecelakaan itu terjadi atau tidak terjadi kan. Berarti salahnya apa? Salahnya adalah apa sebenarnya yang di luar kan? Mungkin yang dimaksud adalah kerugian. Jadi seharusnya kalimatnya ditulis apabila kecelakaan terjadi, seluruh kerugian di luar tanggung jawab pihak manajemen. Jadi misalkan ada anaknya yang jatuh, ya main terus jatuh, kakinya patah misalnya, itu kan perlu dibawa ke rumah sakit. Nah, biaya ke rumah sakit, biaya macam-macam itu yang di luar dari pihak manajemen, di luar tanggung jawab pihak manajemen maksudnya. Itu kan yang dimaksud dari tulisan ini. Tapi karena tidak ditulis dengan baik, ya jadi ditulisnya apabila terjadi kecelakaan di luar tanggung jawab pihak manajemen. Bagi kita yang muslim ya tahu bahwa Allah yang Maha Esa kan yang menentukan kecelakaan terjadi atau tidak terjadi, bukan pihak manajemen. Begitu ya. Jadi itu pemaknaan yang berbeda dan halus sekali yang saya harap teman-teman mahasiswa hati-hati gitu ketika menuliskan. Dan kalau di kalimat ilmiah harus objektif. Terus bahasa ya itu usahakan dengan EBI yang baik kalau bahasa Indonesia ya. Jadi EBI itu ejaan bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia EBI ya, bukan ini ya udang ya. Kalau bahasa Jepang udang, ya, EBI itu udang. Nah ini yang tidak baik atau tolong dihindari adalah pada tugas akhir ini mengusulkan teknik XYZ. Ya, pada tugas akhir ini mengusulkan teknik XYZ. Ya. Nah, artinya adalah tidak ada subjek. Ya. Ini subjeknya apa ini subjeknya? Ya. Subjeknya kan jadi tidak jelas di sini kan? Yang mengusulkan itu siapa? Yang mengusulkan apakah Albert Einstein atau tugas akhir ini atau penulis tugas akhir ini yang mengusulkan? Ya, ini yang harus dihindari. Ini nggak ada subjek, ini ya, unknown subjeknya. Terus hindari kalimat inversi. Kalimat inversi itu kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Ya, kelinci mungil kan subjek ini. Ini berjalan adalah predikat kan. Ya, ini predikat. Ini sore hari kan kata keterangan. Pada sore hari berjalanlah seekor kelinci mungil. Muncul kan perasaannya kan. Dan ini cocok untuk cerita-cerita novel, cerita-cerita legenda. Itu kan keren gitu kan, apalagi diiringi musik misalkan. Pada sore hari berjalan seekor kelinci mungil. Deng deng. Drama misalkan. Itu kalimat inversi. Terus yang nggak boleh ada di ilmiah. Terus dari grafik tersebut ya didapatkan bahwa teknik XYZ ini juga salah. Ya. Teknik XYZ bahwa ini subjek barunya didapatkan ini predikat. Kemudian dari grafik ini kata keterangan. Ya. Terus ini subjeknya mana gitu kira-kira. Ya kan? Dari grafik tersebut didapatkan bahwa ini salah. Salahnya juga adalah grafik nggak boleh ya. Yang benar adalah dari gambar. Ya. Seandainya kalimat ini dari gambar.
Tapi saya sarankan kalau seperti ini ya, yang benar adalah gambar tersebut menunjukkan bahwa, ya, yang benar begitu, gambar tersebut menunjukkan bahwa, bukan dari grafik tersebut didapatkan bahwa. Terus pada tugas akhir ini diusulkan, ini mirip ya, seperti ini ya. Tapi ini jelas inversi karena ini subjek, ini predikat, kemudian ini kata keterangan. Kata keterangan tempat kan pada tugas akhir. Nah, ini juga dihindari karena seperti legenda tadi kan, predikat mendahului subjek. Nah, kalau yang lebih bagus, ya ini yang paling keren yang saya usulkan teman-teman menuliskan dengan cara seperti ini adalah tugas akhir ini mengusulkan teknik exeget. Clear, nggak ada dugaan apa-apa, nggak ada pertanyaan macam-macam. Jelas tugas akhir ini itu pasti adalah penulis tugas akhir ini maknanya. Tugas akhir ini mengusulkan teknik exeget. Otomatis begitu. Kalau paper ya, this paper atau paper ini mengusulkan. Ya. Bukan penulis paper ini mengusulkan, bukan juga apa dalam paper ini diusulkan teknik juga bukan. Tapi kalau mau pakai pasif ya, pada tugas akhir ini teknik exeget diusulkan. Seandainya terpaksa ya kalian pengennya pakai pasif, ini harus subjek dan ini predikat. Teknik exeget diusulkan. Walaupun ini ya, ini masih banyak menimbulkan pertanyaan, diusulkan oleh siapa? Ya, inilah nanti ya, tidak disarankan menggunakan kalimat pasif. Nah, terus sesuai dengan yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman harus siap mengoreksi berkali-kali dan siap menggambar sendiri, ya, untuk membuat kualitas yang bagus. Oke, terus saya lanjutkan. Bentar, ini saya clear dulu. Nah, ini kesalahan yang terjadi, yang sering juga terjadi ya. Jadi pengetahuan, ini kurangnya pengetahuan tentang LaTeX atau Microsoft Word. Ini misalnya apa? Misalnya gambar ya, itu yang betul itu gambar itu di atas. Gambar tabel itu di dalam satu halaman itu di atas atau di bawah banget. Kenapa seperti itu? Karena tidak boleh ada kalimat yang terjepit. Kalimat terjepit itu terjepit di antara gambar itu nggak boleh. Kenapa kalimat tidak boleh terjepit? Karena kalimat itu inti dari tulisan. Ya, gambar, tabel, dan lain-lain itu tergantung kalimat. Jadi kalau misalkan teman-teman ada gambar, kemudian tidak pernah kalimatnya tidak pernah menunjukkan gambar itu, yang dilakukan pembaca apa? Nggak dibaca kan gambar, nggak dilihat dan nggak akan dibaca. Kalau teksnya tidak mengarahkan gambar 3 menunjukkan transmitter dan receiver wireless communication yang menggunakan misalkan apa fiber optik misalkan ya. Nah itu kalau nggak ada tulisan yang mengarahkan ke sana, maka pembaca nggak akan melihat gambar itu. Maka pilihan saya ya, kalau saya memeriksa suatu tugas akhir yang ada gambar nggak dijelaskan, itu saya kasih 2 pilihan kepada mahasiswa. Anda delete gambarnya, atau Anda tambah keterangan. Otomatis kalau gambarnya dianggap penting kan kalian tambah keterangan kan. Tapi ternyata ada mahasiswa yang malas. Dia memilih menghapus gambarnya. Itu kejadian beneran anak S2. Menghapus gambarnya. Terus kemudian saya bilang bahwa gambar itu penting. Nah, saya menawarkan untuk menghapus itu adalah kalau itu penting berarti kan jangan dihapus. Jadi pilihlah yang tambah keterangan gitu maksud saya. Tapi ternyata anaknya mungkin nggak paham juga kali ya, malah dihapus gambarnya. Jadi gitu ya. Jadi intinya utama itu teks, ya gambar itu mengikuti mengikuti teks dan pembaca itu mengikuti apa yang ada di tulisan. Jadi pembaca yang baik ya, itu tidak akan melihat thread gambar apa dilihat, thread gambar apa, itu anak kecil kalau yang begitu. Kalau anak kecil kan maunya buku itu banyak gambarnya kan. Kalau sudah ilmiah ya enggak, dia ikut tulisannya gitu. Nah, jadi itu ya.
Terus kebanyakan terjadi kekeliruan dalam menuliskan persamaan. Contohnya, persamaan ya itu yang benar itu masuk ke dalam kalimat. Ya. Jadi karena masuk ke dalam kalimat, maka tidak boleh ada tanda titik di sini, ini nggak boleh. Karena kalau ada kalimat, ada tanda titik di sini, berarti ini ikut siapa ini? Ya, kasihan kan dia ikut siapa? Kalau diakhiri titik di sini. Nah, yang benar adalah ada dua, ya. Yang benar ada dua, ada benar satu, ada benar dua. Nah, yang benar pertama misalkan ya, persamaan ini ada di tengah-tengah. Jadi tugas akhir ini menggunakan kapasitas Shannon. Ini citasi ya, ini bukan nomor persamaan ya, ini citasi. Ya, jadi menggunakan kapasitas Shannon C sama dengan B log 2 dengan gamma adalah signal to noise power ratio. Titiknya di sini. Awal kalimatnya di sini. Berarti kan persamaan dia ini ada di dalam kalimat. Ya. Dan langsung ditutup dengan bukan ditutup, diikuti oleh angka. Ya. Nah, kalau ada persamaan nggak dikasih angka, maka dia harus masuk ke dalam teks. Ke sini. Jadi C ini di atas ini, C terus dengannya langsung mengikuti di bawah sini. Kalau dia nggak perlu angka. Jadi begitu ya tata keramanya menulis ya. Jadi kalau ditulis tersendiri maka harus dikasih angka. Kalau berencana nggak memberi angka maka masuk ke dalam teks, jadi masuk ke dalam barisan. Itu bedanya persamaan ada angka dan tidak. Terus ini juga benar ya. Ini kalau di akhir persamaan dia berhenti, maka ini ada titik. Kalau ini kan titiknya di sini ya. Kalau ini titiknya di setelah persamaan. Jadi dengan gamma adalah signal to noise power ratio, tugas akhir ini menggunakan kapasitas Shannon C sama dengan B log 2 1 plus gamma. Titik. Habis itu di sini kalimat baru. Ya. Ini cara yang benar dan ini banyak yang keliru apa? Persamaan nggak punya pegangan, dia punya siapa gitu, kasihan. Persamaannya nggak ada yang memiliki gitu. Itu banyak TA-TA mahasiswa seperti itu. Bahkan ada yang paper yang diterima di conference di jurnal di Indonesia pun masih yang seperti itu juga. Jadi ya saya mengira wah kayaknya sepertinya banyak yang harus diperbaiki. Ya. Terus kemudian singkatan ya. Singkatan itu yang di dalam kurung ya. Banyak kan mahasiswa kebalik. SNR terus yang di dalam kurungnya signal to noise power ratio itu salah. Karena makna dari singkatan itu adalah menyingkat yang panjang pertama, terus yang kedua adalah memakai sesuatu yang dalam kurung, nanti yang dalam kurung ini keluar. Jadi dalam kalimat-kalimat berikutnya cukup SNR yang dipakai, bukan yang panjang ini. Termasuk kalau teman-teman bikin dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kemudian mau diistilahkan dalam bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia terus tapi mau pakai Inggrisnya, maka dikurung dulu. Nah, yang dikurung itu yang kemudian dipakai. Nah, itu kaidahnya seperti itu. Berapa menit lagi, Pak Agus? Ini saya masih hanya baru 8 dari 42. 10 menit lagi, Pak Khairul. 10 menit lagi ya? Bisa tidak? Bentar, 10 menit lagi. Ini apa ya? Yang penting ya. Oh ya, ini. Yang kira-kira berhubungan dengan teman-teman informatika mungkin ya. Kalau yang terlalu banyak dengan elektro nanti saya skip sementara. Jadi gambar ya, ini teman-teman gambar, itu harus di atas. Maksud saya idealnya ya, idealnya harus di atas. Kecuali teman-teman pakai Word. Kalau pakai Word kan susah ini menaruh gambar di atas kan. Kalau teman-teman menaruh gambar di atas, kalimat di atasnya nambah, nanti ininya turun. Makanya kalau ada mahasiswa pakai Word, saya udah diam aja. Tapi kalau mahasiswa pakai latex, saya kasih yang benar. Pindah ke atas. Ya, terus kemudian setiap caption kasih titik. Di akhirnya kasih titik. Ya, itu. Terus persamaan, mungkin di informatika jarang pakai persamaan ya. Di informatika mungkin pakai algoritma. Nah, algoritma itu juga seperti tabel dia.
Jadi kita nyebutnya algoritma 1, algoritma 2 gitu. Itu manggilnya seperti tabel. Jadi gambar tabel algoritma itu letaknya di atas. Ya, di atas dari halaman. Terus meletakkannya itu tidak boleh mendahului dari pemanggilan. Jadi misalkan dipanggil di halaman 7, gambarnya di halaman 6 nggak boleh. Maka gambarnya harus di halaman 7 itu sendiri atau di halaman 8. Kenapa begitu? Karena tidak boleh pembaca itu kembali ke belakang. Jadi udah di halaman 7, kemudian nyebut gambar 10 misalnya. Gambar 10 nggak ada di halaman 7, maka pembaca akan membalik halaman kan? Membalik halaman ke halaman 8 kan? Ada nggak gambar 10? Nah, kalau tidak ada, pembaca akan kebingungan di mana gambarnya sebenarnya. Nah, jangan sampai pembaca balik ke belakang, karena tidak akan kembali ke belakang. Jadi pembaca yang baik itu ketika membaca itu selalu ke depan ya. Dia tidak akan kembali ke belakang. Makanya teman-teman kalau menulis itu pastikan ada seperti itu. Ya, pastikan gambar itu selalu di halaman dia dipanggil atau setelahnya. Itu apalagi yang penting ya. Ya, yang penting grammar ya. Pertama grammar di judul itu pastikan benar. Benar dalam dua makna, benar secara grammar sama benar secara makna. Jadi grammarnya benar tapi setelah maknanya dibaca salah dan itu ada di judul, itu jangan pernah seperti itu. Ya, saya pernah ada yang mendapati judul dari seorang mahasiswa itu judulnya aja udah salah gitu. Jadi judulnya, makna di judul maksudnya, bukan grammarnya ya. Makna di judul itu sudah salah, itu pasti kebayang kan kalau saya menjadi pengujinya dari judul yang salah gitu. Nah, itu usahakan teman-teman menghindari itu. Terus kemudian ini kan tadi saya sampaikan kan bahwa yang dikurung itu singkatannya ya, ini kebalik kan ya. Kebalik. Terus apa? Nah ini grammar ya. Jadi kalau misalkan seperti ini ada analysis on bit rate of indoor visible light communication. Nggak usah, comparison ini nggak usah terus. Nah gitu maksudnya nanti didiskusikan dengan baik dengan supervisornya. Oke, terus saya lanjutkan. Ketika menuliskan daftar pustaka, maka daftar pustaka yaitu bulan wajib ada ya. Jadi mau jurnal atau conference bulan wajib ada. Kalau conference itu tempat conference wajib ada. Kalau jurnal volume dan edisi bulan, kalau tahun tentu saja ini maksudnya tahun kan ada semua. Bulan wajib ada, volume number wajib ada. Ini kan conference nih ya. Ini conference bulan wajib ada, ini juga bulan wajib ada. Nah, kalau buku ini nggak ada bulan. Buku ya begini cukup nih kalau buku ya. Nah, ini page number yang salah kan? Nggak mungkin kan page number dari 2135 menuju 1 sampai 1 gitu. Nah, ini kan tidak profesional yang seperti ini. Terus ini bulan. Terus kemudian bulannya nggak ada. Nah, ini contoh kesalahan ini. Teori Darwin ini menyatakan bahwa kelangsungan hidup suatu makhluk dipengaruhi aturan yang kuat adalah yang menang. Ini kan membingungkan kan? Udah membingungkan, ini salah teori lagi ya. Jadi teori Darwin ini menyatakan bahwa kelangsungan hidup suatu makhluk dipengaruhi oleh aturan bahwa yang kuat adalah yang menang. Ini kurang kata bahwa. Dan ini kurang kata oleh. Nah itu maknanya kita membaca. Kenapa? Karena ketika menulis itu bisa jadi kita udah merasa benar kan? Di dalam otak kita kan benar maksudnya. Tapi ketika terjadi tulisan itu bisa jadi keliru. Nah itu terus kemudian ini outline. Nah ini cara menulis itu sebaiknya pasif atau aktif ya. Saran saya ya, usahakan aktif, semuanya aktif.
Kecuali kalau misalkan mulai membosankan, itu bolehlah dikasih selingan pasif. Dan pasif itu ini hasil riset dari Alvin ya, dari Leong Ping Alvin tahun 2014. Dia meneliti berapa jumlah pasif dan active voice di dalam sebuah jurnal terkenal ya, jurnal terkenal di dunia. Nah, itu menemukan bahwa aktif itu ya di paper-paper yang keren tadi ya. Ini 60 jurnal yang dia ambil sebagai sampel. 60 jurnal di setara dengan Nature ya. Berarti kan jurnal-jurnal top. Itu 60 di kelompok A ya, grup jurnal A itu rata-rata yang pasif itu hanya 26%. Ya, 26% yang pasif berarti 74% itu aktif. Makanya tadi saya sarankan tugas akhir ini mengusulkan atau paper ini mengusulkan begitu. Itu kan contoh kalimat aktif. Nah, ini kemudian dia juga meneliti grup jurnal B. Grup jurnal B itu jurnal yang membebaskan. Kalau jurnal A itu memang ada panduan, tulislah kalimat aktif ya, whenever possible. Ya, grup E ya. Ini memberikan guidance gitu. Jadi tulislah kalimat aktif ketika memungkinkan. Nah, kalau yang jurnal B itu silakan Anda bebas mau aktif atau pasif. Nah, ini ketika dibebaskan pun ya, itu rata-rata 34%. 34% itu kalimat pasif. Jadi 66% yang aktif kalau dibebaskan. Nah, itu kan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa aktif itu lebih bagus karena tidak bertele-tele kalau aktif. Itu terus saya kira ini juga harus difahami, tidak boleh plagiat ya. Ini kayaknya harus disampaikan berkali-kali untuk plagiat case ya, bahwa ini harus dihindari sama sekali. Ini adalah Jan Hendrickson ya. Jan Hendrickson ini fisikawan Jerman yang melakukan kalau dia bukan plagiat, dia melakukan penipuan. Jadi penipuan data eksperimen. Penipuan data eksperimen, sebenarnya eksperimennya nggak sukses juga gitu. Tapi dia edit kurva sehingga seolah-olah itu keren. Sampai karena keren kan, orang-orang di dunia kan sulit mencapainya kan. Dan ini yang pertama kan. Dia 28 jurnal, dia publish di jurnal Nature, jurnal top dunia kan. Nah, dia terbit publish di sana, tapi itu sebenarnya hasil dari Inchiki ya. Inchiki ini bahasa Jepang. Inchiki itu tadi ya, penipuan data tadi. Jadi dia mengedit datanya sehingga seolah-olah keren gitu ya. Nah, ini ketahuannya adalah ketika teman-teman publish jurnal atau conference ya atau TA ya, kemudian hasilnya itu bagus, kan orang lain kan pengen mengikuti kan. Makanya orang lain itu menguji juga persis caranya seperti cara paper ini melakukan pengujian kan. Tapi hasilnya itu nggak pernah sama dengan hasilnya Son. Di Amerika nggak sama, di Prancis nggak sama, di berbagai negara nggak sama. Akhirnya orang-orang yang tidak sama ini saling bertanya, kok saya nggak dapat ya seperti hasilnya Son. Yang lain juga, kok saya juga nggak pernah dapat sebagus hasilnya Son gitu. Kemudian mereka, ya udah berarti kita tanya ke Son, bagaimana kok bisa dapat hasil seperti itu. Nah, Son ini bilang bahwa datanya sudah dibuang. Datanya sudah dibuang. Kalau gitu pasti ada raw datanya sebelum masuk ke jurnal. Filenya udah nggak ada, udah di-delete. Terus kemudian kan dibawa ke pengadilan ya. Ini dibawa ke pengadilan Son, sampai dibawa ke pengadilan. Ya. Dia mengaku bahwa hard disknya penuh kayak apa. Akhirnya lama-lama dia mengaku bahwa dia melakukan penipuan itu. Akhirnya 28 jurnal di-cancel, 8 jurnal dipertanyakan validitasnya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa search juga dari internet ya. Ini banyak kok berita tentang Son. Dan saya tidak ingin kita juga gitu.
tidak ingin seperti itu. Jadi saya sampaikan juga ke mahasiswa, hasil jelek pun nggak masalah. Yang penting jujur. Yang penting jujur, nanti kita tulis kenapa ini hasilnya jelek begitu. Ya. Jadi apa ini penting sekali ya kejujuran di sini ya. Terus masih banyak sebenarnya Pak. Waktunya kayaknya udah habis ya. Iya, sebetulnya waktunya sudah habis, tapi belum ada Oh ya pertanyaan udah yang masuk, Kak, atau bisa dilanjutkan dulu. belum ada pertanyaan. Oh ya, gini aja. Ini targetnya untuk TA atau S2? Untuk TA S1, Pak Hoirul. TA S1. Berarti saya nggak yang bahasa Inggris ya. Bahasa Iya, Indonesia aja ya. iya silakan. Oke ya. Baik. Oke, ini untuk TA. Nah, teman-teman ya, untuk struktur umum tugas akhir ya, ini terutama di Telkom University dan terutama di FTE ya. Di FTE mungkin nanti kalau di IF nanti menyesuaikan saja. Jadi pertama berisi abstrak ya. Kemudian bab 1 pendahuluan ya, latar belakang dan pendahuluan ya, atau pendahuluan biasanya pendahuluan saja. Kemudian bab 2 itu konsep dasar. Ya. Bab 3 itu kebaruannya itu ada di sini. Ya. Walaupun S1 tidak dituntut kebaruan, tetapi semi barulah itu ada di bab 3. Terus bab 4 itu evaluasi. Ya, performance evaluation atau analisis itu ada di bab 4. Bab 5 itu kesimpulan. Nah, filosofi dari bab 1, bentar, jelaskan satu-satu ya. Filosofi yang abstrak. Abstrak itu ya, itu seperti etalase toko. Ya, seperti etalase toko. Ya, kalau teman-teman misalkan punya mise bahasa Jepang, bahasa Indonesianya punya toko lah, toko atau restoran mungkin ya. Punya apa ya misalkan bisnis entah pajangan apa yang di depan itu ya. Maka kalau yang teman-teman pajang itu bagus, orang yang lewat apa? Menoleh kan? Menoleh, terus kemudian tertarik masuk. Kalau yang dipajang itu jelek, orang apa? Baik-baik aja lewatnya. Nah, abstrak itu begitu. Jadi kalau dari abstrak itu menunjukkan bahwa tugas akhir teman-teman itu bagus, maka orang tertarik membaca. Kalau misalkan dari abstrak tidak bagus, ya baik-baik aja. Maka abstrak itu sangat penting. Filosofinya tadi adalah etalase toko ya. Jadi pastikan grammar bahasa Indonesia tidak salah, tidak ada typo, kemudian abstraknya itu clear. Jadi abstrak itu berisi tujuan ya, tujuan. Ini abstrak yang ideal ya. Tujuan, kemudian cara, kemudian hasil. Jadi 3 ini saja sebenarnya abstrak. Tujuan, caranya gimana, tujuannya ngapain ya, kemudian caranya bagaimana, ya. Apakah eksperimen atau simulasi atau penurunan matematika, kemudian hasil. Ya. Terus Pak kok nggak ada background atau problem? Kok nggak ada problem? Problemnya itu ada di bab 1. Jadi problem itu ada di sini. Ini silakan problem tulis dengan detail. Ya, kalau abstrak intinya 3. Cuma kalau di Indonesia ini saya kadang memperbolehkan 1 itu konteks. Ya, konteks itu. Apakah suaranya hilang?
Sinyalnya kurang bagus kayaknya. Oh, mohon maaf nih, ada sedikit masalah teknis dengan sinyalnya Pak Khairul, saya kira. Sambil menunggu Pak Khairul, saya persilahkan pada para peserta untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat. Atau mungkin nanti kalau memang lebih mudah open mic, ya open mic saja mungkin. Sebentar saya cek. Maaf, internet saya tiba-tiba mati. Oh iya, selamat datang kembali. Iya. Iya, jadi oke ya, saya gimana Pak Agus, masih lanjut? Atau mungkin kita buka sesi pertanyaan mahasiswa. Iya, boleh. Ya. Mungkin ada yang mau open mic, silahkan. Kalau tidak ada mungkin dari saya Pak Khairul. Oh. Iya, tadi yang hadir tadi sampai 70 tadi ya, sekarang udah berkurang lagi. Ya tadi 70-an, tadi seperti lihat. Iya. Iya, monggo Pak, silakan. Ya, ini saya mewakili mahasiswa. Jadi dalam pengerjaan TA itu kan mahasiswa sering mengalami stuck gitu di tengah ya, bingung mau melakukan apa atau tidak punya ide gitu loh. Yang saya pernah baca di media di sosial media gitu, Pak Khairul pernah punya pengalaman yang inspiratif tentang hal itu. Jadi Pak Khairul itu dapat inspirasi dari Dragon Ball kalau nggak salah gitu ya. Jadi ini untuk teman-teman mahasiswa ini gimana itu tips untuk menghadapi situasi ketika stuck seperti itu, ketika kehilangan ide, kehilangan semangat juga gitu, dari pengalaman Pak Khairul. Iya, jadi begini. Jadi saya bagi menjadi dua mungkin Pak ya. Iya. Yang pertama begini, untuk dosen ya, jadi apa yang saya lakukan, pertama saya cerita ini dulu deh, kenapa saya punya inspirasi itu ya. Pertama adalah karena saya melakukan hal yang tidak biasa. Jadi di dalam telekomunikasi itu kita mengirimkan cyclic prefix namanya ya. Nah itu kalau dibuang itu nanti terjadi interferensi tingkat tinggi. Tapi kalau tidak dibuang itu merugikan transmisi. Maka kan simalakama kan. Nah karena simalakama, maka yang saya lakukan adalah saya memilih, karena targetnya adalah untuk transmisi kecepatan tinggi, saya memilih membuang. Nah, tapi ketika saya membuang itu saya tahu konsekuensinya. Jadi saya tahu konsekuensi saya apa, ya. Dan saya harus memperbaiki kan sesuatu yang rusak karena saya membuang bagian tadi gitu. Jadi misalkan seperti ini ya. Nah, di dalam teknik yang konvensional ya, di dalam OFDM itu bagian belakang ini di-copy ke depan. Berarti karena bagian belakang di-copy ke depan, berarti kan kita praktis kehilangan sekian detik untuk transmit hal yang sia-sia kan. Kenapa hal ini disebut sia-sia? Itu karena kan hanya kopian dari yang ada di belakang. Makanya saya nggak lakukan ini gitu. Tapi saya karena tidak melakukan ini, saya akan dihukum oleh alam, dihukum oleh wireless ya. Dihukum oleh sistem wireless, terjadi interferensi karena terjadinya banyak pas. Nah, ide saya adalah, saya tahu cara menghapusnya, yaitu saya menggunakan informasi yang ada di depan sama di belakang. Ya, saya ambil semuanya. Ya, itu karena apa? Seperti yang dilakukan oleh Dragon Ball. Dragon Ball yang disebut dengan Genki Dama ya, itu kan mengambil energi dari alam kan, mengambil dari daun, dari air, dari binatang-binatang untuk membuat satu power yang besar. Saya juga ngambil dari depan dan belakang untuk meng-cancel interferensi yang terjadi di tengah.
saya ambil semuanya. Nah, karena konsep itu tuh memungkinkan gitu ya. Kemudian saya menurunkan matematika. Karena kan sebenarnya kan itu bisa gitu ngambil dari alam. Berarti saya harusnya bisa ngambil dari depan. Terus saya turunkan matematika. Nah, ketika diturunkan matematika itu kan persamaan eksak semua kan. Nah, kalau persamaan eksak ya, itu kalau kita cari bentuk finalnya itu akan rumit sekali. Akhirnya saya lakukan aproksimasi. Jadi beberapa bagian itu saya sengaja hapus. Saya sengaja hapus itu maknanya kalau di dalam praktis adalah saya ignore. Ignore itu tidak saya proses. Atau saya replace. Saya replace. Ya, saya replace, kemudian menjadi sederhana. Dan itu saya buktikan, saya simulasikan. Alhamdulillah bisa menghapus interferensi. Nah, itu cerita saya. Jadi inspirasi ngambil dari tadi itu saya pakai untuk ngambil mutual information dari blog sebelumnya sama blog setelahnya. Saya ambil semua. Jadi setiap blog itu ngambil, setiap blog itu ngambil, setiap blog itu ngambil gitu. Akhirnya bisa. Dan itu saya patenkan dengan Sanyo ya. Sanyo di Jepang. Teknik itu. Nah, tapi itu cerita saya. Terus kemudian saya bawa ke sini adalah teknik seperti itu seharusnya dosen. Dosen Pak, kalau mahasiswa, apalagi untuk S1 kayaknya mungkin masih terlalu berat untuk berpikir di luar pakem ya. Mungkin terlalu berat untuk berpikir di luar pakem. Tapi kalau seandainya ada, nanti mohon untuk dikonfirmasikan ke dosen ya. Seandainya ada, sampaikan ke dosen. Ya. Tapi saran saya itu dari dosen dulu. Dari dosen dulu berpikir seperti itu. Kemudian itu menyampaikan kepada mahasiswa, tolong buktikan. Tolong buktikan kalau diginiin bisa enggak. Kalau diginiin bisa enggak. Jadi ngambil dua mungkin ya, dengan satu mahasiswa. Dua mahasiswa, satu membuktikan kalau pengambilan dari blok depan sama belakang sekian, satu lagi membuktikan panjang pendeknya CP misalnya. Misalnya seperti itu, Mas. Nah, itu bisa muncul pertama adalah karena knowledge kita yang luas. Ya, knowledge kita yang luas. Jadi, knowledge itu bisa datang dari mana saja ya. Bisa datang dari kartun. Main sama anak-anak. Bisa datang dari baca paper. Ya. Tapi sebenarnya yang utama itu dari baca paper, kemudian direnungkan. Nah, perenungannya itu bisa dari mana-mana. Bisa saat di supermarket atau bisa hari Sabtu Minggu saat jalan-jalan, itu bagian dari perenungan. Dan itu harus disuplai dengan membaca paper. Karena kalau kita Sabtu Minggu jalan-jalan terus tapi nggak pernah baca paper, ya nggak ada yang direnungkan. Iya, iya. Jadi baca itu di mana saja gitu, Pak. Maksudnya baca ada waktu 5 menit, baca ya nggak apa-apa 5 menit. Iya, terima kasih Pak. Tapi ketika masuk nanti kalau jalan gitu, atau bahkan naik sepeda, tapi maksudnya yang nggak berbahaya ya, itu bisa muncul itu ide. Iya, terima kasih. Jadi inspirasi itu bisa begitu kira-kira Pak Agus. Ya. Mohon maaf, ini ada pertanyaan dari mahasiswa. Pak izin bertanya, apakah bab 1 sampai bab 3 itu boleh? Mohon maaf sebelumnya. Menurut Bapak idealnya untuk bab 1 itu isinya apa saja selain rumusan masalah yang tadi Bapak jelaskan? Terima kasih. Oh iya, bagus sekali nih pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya bab 1 bukan rumusan masalah saja ya. Jadi bab 1 itu sejarah isinya. Kalau ini kan tadi etalase toko ya. Kalau ini isinya sejarah. Nah, bab 1 ini yang paling sulit sebenarnya. Kenapa paling sulit? Karena teman-teman harus banyak membaca untuk bisa menulis bab 1. Karena isinya sejarah. Sejarah dari problem yang teman-teman angkat. Jadi tahun 40, itu membahas apa? Tahun 50 membahas apa? Tahun 60 membahas apa? 70 apa? 80 apa? 90 apa? 2000 apa? 2010 apa? 2021 apa? Ya. Nah, di 2021. Ya. Nah, di 2021 masalah tadi misalkan ya, ini masalah A diselesaikan oleh orang Amerika, masalah B diselesaikan oleh orang Jerman, diselesaikan oleh orang Jepang misalkan ya.
Terus sampai di tahun 2021 belum ada yang menyelesaikan. Tugas akhir saya menyelesaikan. Itu filosofi dari bab 1. Makanya kan rincian masalah itu ada di sini. Termasuk sejarah masalah itu ada di sini dan semua solusinya ada di sini. Makanya kalau sebuah TA yang bagus atau paper yang bagus, itu bab 1-nya itu penuh dengan ilmu. Karena kan membuat ini kan susah ini, Pak. Membuat benang merah berarti kan. Membuat benang merah untuk masalah terkait yang diangkat. Makanya kalau paper yang bagus itu orang akan bilang begini, I like this paper. I like this paper karena kepintaran penulis itu tercermin di bab 1. Makanya bab 1 ini saya akui paling sulit ya, karena harus banyak membaca. Teman-teman untuk bisa menulis satu kalimat, satu hari satu kalimat itu udah keren untuk bab 1. Kenapa? Karena untuk menulis satu kalimat kita harus membaca satu paper. Satu paper itu bisa jadi satu kalimat bisa jadi perlu baca 2 paper untuk menulis bab 1. Untuk bisa mengetahui misalkan orang Jepang menyelesaikan problem A dengan metode apa, itu kan perlu baca gitu. Terus kemudian orang Jerman menyelesaikan problem ini dengan metode apa, itu kan perlu baca. Ya, sampai kemudian problem ini sampai sekarang belum ada yang menyelesaikan. Tugas akhir saya atau paper saya, disertasi saya menyelesaikannya. Itu di bab 1. Dan ini kan tidak ada di abstrak, karena abstrak too short. Ya. Terlalu pendek untuk menyelesaikan masalah. Dan kebanyakan masalah itu semua orang tahu masalah. Yang orang tidak tahu adalah apa yang diusulkan, apa yang dikerjakan orang tidak tahu. Makanya ada abstrak itu kan gitu. Kalau orang pengen detail dari masalah yang diangkat, dia akan baca bab 1. Nah, cara orang membaca ya dari abstrak, terus kemudian conclusion. Nah, dari misalkan kan tadi caranya gimana, hasilnya, tapi kan dari hasil itu kan tidak detail kan di abstrak. Nah itu conclusion ini menjadi konfirmasi dari abstrak tadi. Tapi conclusion bukan copy dari abstrak ya. Ini keliru kalau copy dari abstrak. Jadi conclusion itu berbeda. Nah kalau abstrak bagus, orang akan lanjut ke conclusion. Ini dilewatin semua. Kalau conclusion bagus, baru dia ke bab 1. Nah, kalau udah bab 1, baru dia akan ngurut sini. Sampai dengan akhir. Nah, kalau kita nyari di internet, saya sarankan baca abstrak. Abstraknya bagus, kalian ke conclusion. Kalau conclusionnya bagus dan yang kalian cari, baru paper itu di-save. Kalau saya gitu. Kalau dari abstrak nggak bagus, nggak, saya save pun nggak. Langsung next, karena hanya menuin komputer kan. Nah, kalau jelek, next, bagus, langsung baca conclusion, bagus, baca abstrak, sekilas ya, di save. Nah, habis itu dibaca ya sebenarnya, yang idealnya habis di save dibaca, tapi kebanyakan mahasiswa di save saja. Nah, saya sarankan agar ini ya, agar nggak lupa juga ya, dibaca juga sekilas, poin-poinnya tuh dibikin gitu. Saya sarankan kalau yang sedang TA, ini cara membacanya seperti itu, kemudian membuat slide. Oke ya, itu tadi dari bab 1 adalah sejarah sebenarnya, sejarah dari problem itu, dan semua solusinya. Terus bab 2, ya bab 2 itu adalah dasar dari bab 3. Ya, bab 2 itu dasar dari bab 3. Kenapa? Karena istilah yang dipakai, variabel yang dipakai, ya, kemudian blok yang dipakai itu adalah menjelaskan untuk dasar dari bab 3. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan knowledge bagi pembaca baru. Nah, untuk yang expert, dia nggak akan baca bab 2. Seorang expert itu dari introduction, dia langsung loncat bab 3. Yang expert. Tapi kalau yang pemula, dia akan baca bab 2. Tapi TA kita itu kan harus ke semua pembaca kan. Mau expert atau nggak expert, harus baca semua, maka tetap harus kita kasih bab 2. Terus bab 3 ini usulan, jadi kebaruannya ada di sini. Bab 4 itu adalah membuktikan ya, usulan di bab 3-nya benar. Bab 4. Kemudian bab terakhir ya kesimpulan. Jadi, nah kalau kesimpulan itu ilmu ya. Ini tuh ilmu. Ilmunya tuh ada di sini, sari-sari ilmunya ada di sini.
Jadi ini adalah untuk menjawab pertanyaan Mbah misalnya ya, orang-orang kampung yang bertanya atau kakek nenek bertanya, "Nak, kamu meneliti apa?" Itu adalah kalian jawab dari conclusion. Jadi conclusion itu harus kira-kira bisa menjawab pertanyaan orang awam, itu conclusion. Jadi misalkan kuantum ini perlu sekali di masa depan karena bisa untuk membuat kuantum bisa untuk menjamin keamanan. Itu kan cukup kan untuk orang awam kan? Dan conclusion memang harus simple, mudah diingat dan ilmunya banyak itu di conclusion. Begitu kira-kira Pak Agus. Terima kasih jawabannya, mudah-mudahan menjawab ya, Indah. Kita harus lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ini pertanyaan teknis. Apakah bab 1 sampai bab 3 itu boleh mengambil dari proposal, kemudian dikembangkan sendiri, atau bagaimana? Terima kasih. Oh, proposal TA ya? TA1 ya. Ini Iya. TA2. Malah kalau ya. Jadi ini pertanyaan bagus sekali ya. Nah, jadi malah kalau saya prinsip saya adalah justru TA itu harus dikembangkan, proposal itu harus dikembangkan. Jadi semuanya itu berawal dari proposal. Jadi mahasiswa itu sekali mengambil proposal, itu file yang sama, cuma di upgrade versinya. Jadi jangan proposal bikin apa, TA bikin apa, jangan. Itu merugikan bagi dosen dan bagi mahasiswa sendiri. Kalau saya misalkan proposal itu kan saya udah koreksi dengan baik, kenapa? Karena nanti kalau jadi TA, tugas saya menjadi ringan. Jadi kata-katanya diubah, misalkan yang tadi harapan hasil atau apa, tadi kan menjadi hasil kan kalau sudah jadi TA. Begitu Pak. Iya, terima kasih. Jadi harus berkesinambungan ya antara TA. Iya. Harus berkesinambungan. Jadi tinggal di-update aja versinya, dikembangkan, ditambahi, di-update versinya gitu. Iya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Zafira Prasetya. Ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan dari Rozan Akbar. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali. Kira-kira apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk menambah pengalaman penelitian saat masih di tingkat 2 dan 3 jika ingin bergelut di bidang akademik atau riset ke depannya? Wah, bagus sekali. Untuk mempersiapkan TA gitu ya. Jadi belum mengambil TA tapi ingin menambah pengalaman dulu. Bagus. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, saya senang sekali ada pertanyaan seperti ini dan senang sekali kalau ada mahasiswa yang sudah berpikir seperti itu. Jadi gini, saya nggak punya ini ya, nggak punya gambar ICOMS ya. Ya udah nggak apa gini. Jadi ilmu pengetahuan ya, saya gambar ilustrasi aja ya. Jadi ada pohon. Nah, pohon begini ya. Ya, terus kemudian ini daun, kemudian ini ada buah. Ya, terus ini kan akar. Ya. Nah, apa yang teman-teman ambil di kuliah itu sebenarnya akar. Yang teman-teman pelajari di kuliah itu akar sebenarnya. Maka ketika ambil kuliah itu harus sebaik-baiknya. Harus sebaik-baiknya dipahami karena yang diajarkan juga biasanya basic-basic kan. Nah, TA itu sebenarnya memilih begini nih TA nih. Ya, jadi ada orang TA topik A, topik B, topik C. Begini. Dan ini seandainya kalau ada mahasiswa semuanya ya, kalau ada semuanya, tapi kadang-kadang ada ini pun dipotong. Kadang-kadang ini pun dipotong jadi begini gitu. Nah, komen saya sebenarnya tidak masalah. Misalkan kalian memotong ini, terus ini E ya, misalkan ini E, terus ini F ya, terus kemudian ini G ya, kemudian ini H ya. Nah, apa yang kalian dapatkan di bawah sini ya, itu akan berguna apapun yang kalian ambil A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, maka ini harus sebaik-baiknya. Itu poin pertama. Terus yang kedua, ya, saya sarankan, saya nggak tahu ini bisa dilakukan di Telio atau enggak. Kalau di luar negeri dilakukan sih ya. Jadi mahasiswa itu sudah masuk ke lab, sudah punya dosen pembimbing dari awal. Ya, at least semester 6 kali ya. Kalau S1 semester 6. Tapi kalau lab saya udah menerima semester 2 pun saya terima.
Mahasiswa semester 2 masuk lab saya terima. Kenapa? Karena langsung saya tentukan topiknya. Jadi langsung saya tentukan topiknya. Maka ketika dia ngambil kuliah, itu dia tahu arahnya. Bahwa kuliah ini ada di peta yang mana gitu. Di dalam TA-nya dia itu ada di peta yang mana. Apakah ini yang jauh atau yang dekat. Sehingga dia bisa menimbang. Dan saran saya sih, walaupun jauh, tetap kalian harus belajar dengan baik. Karena bisa jadi ada teknik di yang jauh tadi bermanfaat untuk topik kita. Misalnya dia meneliti E misalnya, tapi kuliahnya itu sebenarnya Z di sini ya, akar yang Z misalkan, itu kan jauh sebenarnya kan, tapi tetap harus diambil dengan baik, ya. Siapa tahu nanti bermanfaat untuk TA-nya dia gitu. Jadi setiap mata kuliah diambil dengan baik, tapi at least dia itu tahu posisi kan, mengetahui posisi itu penting, ya. Nah, terus itu yang kedua, jadi tahu posisi TA-nya ya, tahu posisi kuliahnya maksudnya. Sehingga ketika bertanya kepada dosen atau ketika mempelajari, itu tahu kira-kira manfaatnya untuk apa. Ya. Terus yang ketiga ya, ketika ada kuliah yang dekat, ya, dekat dengan TA kita, nah itu harus lebih agresif lagi, lebih bertanya lagi kepada dosen. Ya ini kayaknya dilakukan juga oleh mahasiswa saya. Yang kemarin saya punya mahasiswa yang sempat menghilang. Tapi saya tidak menyarankan menghilangnya ini ya. Jadi mahasiswa saya sempat menghilang. Tapi walaupun menghilang, itu hasilnya bagus. Makanya saya tanya, kamu kok nggak bimbingan sama saya, tapi kok hasilnya benar gitu. Nah, karena nggak bimbingan sama saya dan hasilnya benar, saya kan masih was-was ini dibuatkan orang atau apa kan. Jadi saya uji lagi. Terus saya tanya, kamu belajar dari mana gitu. Saya belajar dari dosen kuliah. Ya saya anggap ya ini bagus juga sih. Cuma kan sebenarnya kan kalau kamu belajar dari dosen kuliah, itu kamu nggak tahu arah riset saya bilang. Makanya harus sering diskusi dengan saya gitu. Tapi maksud saya ini bertanya di kelas itu bagus ya. Jadi kalau ketika kuliah bertanya dengan dosen di kelas itu bagus dan lakukan. Tapi jangan putus hubungan dengan dosen pembimbing. Ya, karena bisa jadi benar tapi arahnya berbeda begitu. Begitu Pak Agus, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, terima kasih Pak Khairul. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Rozan tadi. Masih ada pertanyaan? Saya kira tidak ada ya, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 12, sudah lewat setengah jam dari waktu yang sudah kita jadwalkan. Ya sebetulnya ini pembahasan yang menarik sekali ya, nggak akan habis kalau kita bahas seharian juga. Tapi waktu juga yang membatasi kita. Jadi saya berharap mudah-mudahan motivasi dan tips-tips yang tadi disampaikan oleh Pak Khairul bisa menambah semangat dan menambah produktivitas mahasiswa dalam mengerjakan TA dan riset. Acara berikutnya mungkin adalah penyampaian sertifikat ya. Saya akan menyampaikan sertifikat secara simbolik, sertifikat narasumber secara simbolik kepada Pak Khairul. Saya akan share screen, maaf, persiapkan ya sudah. Ya, itu tadi sertifikat narasumber yang sudah ditandatangani oleh Dekan Fakultas Informatika. Semoga penyampaian Pak Khairul tadi menjadi ibadah bagi Pak Khairul dan bisa menjadi motivasi bagi mahasiswa. Terima kasih Pak Khairul. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Agus. Mungkin kita akan ada sesi foto bersama. Foto bersama, ya. Ya. Silakan teman-teman untuk mengaktifkan videonya.
Saya tunggu ya, mungkin ada yang belum siap, belum menyisir rambutnya, belum membenarkan pakaiannya. Pak Khairul, tadi ada yang bertanya apakah slide-nya akan dibagikan untuk gimana? Oh iya, boleh ini. Saya kasih ke Pak Agus nanti ya, saya kirim ya. Oh ya, siap Pak Khairul. Ya, ya. Ya. Oh iya, ada pertanyaan itu. Ini waktunya pendek sekali, Pak ya. Iya, mungkin lain kali bisa kita buat yang lebih panjang ya, karena ini memang Iya, iya. sangat luas. Saya biasanya kalau mengisi ini dua hari ya. Oh, 2 hari jadi 1,5 jam ya memang. Bootcamp gitu ya, Mas? Iya, dari Kominfo kan, Kominfo 2 hari. Sepagi itu materi yang tadi ya. Siangnya saya punya materi lagi 1 slide lagi. Oh. Terus hari ketiga itu belajar cara menggambar, cara membuat kalimat, cara menganalisis kalimat begitu. Menganalisis gambar. Gimana nih untuk para mahasiswa nih, perlu nggak seperti itu nih? Nanti kalau perlu kita akan coba adakan. Untuk minggu depan rencananya ini ya Pak, bagaimana cara menulis jurnal. Ya mungkin dengan pembicara lain nanti mungkin supaya tidak ini ada variasi gitu Pak Khairul. Iya, iya, boleh, boleh. Mas Suyanto rencananya minggu depan. Iya, iya. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dijadwalkan lagi untuk paparan yang lebih komprehensif, lebih lengkap gitu. Ya, saya kira sudah siap semua ya, yang siap, yang bisa aktif. Jadi saya ambil gambarnya, saya kasih aba-aba, 1, 2, 3. Ya, saya kira cuma 1 halaman, atau saya ambil lagi, karena ada yang bergabung, baru bergabung, 1, 2, 3. Ya. Ya, saya kira cukup. Ya, saya kira kita sudah sampai di penghujung acara kita. Saya berharap setelah acara ini teman-teman mahasiswa, terutama yang sedang mengikuti TA bisa menjadi lebih bersemangat dan juga lebih produktif ya, karena sudah mengetahui tips-tipsnya, lebih bersemangat karena sudah tahu motivasinya. Tadi misalnya harus meninggalkan kenangan yang baik untuk yang akan menjadi catatan permanen di kampus. Nah, itu jadi motivasi yang bisa membuat teman-teman lebih bersemangat untuk mulai TA. Ya, sehingga mudah-mudahan teman-teman bisa lulus bareng semester ini. Ya, amin. Ya, terima kasih atas partisipasi dari peserta. Terima kasih kepada Pak Khairul pastinya, dan terima kasih kepada Pak Erwin dan Prodi S1 Informatika. Ya, saya mohon maaf jika ada kekurangan, tadi sempat ada kesalahan teknis, ya saya masih learning by doing. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak